الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti wafat 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada hadis 3421. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Thalathun, ada tiga perkara, man barang siapa yang kunna fihi, adalah tiga perkara itu ada pada dirinya. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala yaghfiru lahu, mengampuni baginya ma siwa dzalika, apa-apa yang selain itu. Yang pertama adalah man mata, barang siapa yang mati la yusyriku billahi syai'a, tidak mensekutukan terhadap Allah sesuatu pun. Yang kedua, walam yakun sahira, dan dia bukan seorang penyihir, yatba'u sahara, yang mengikuti para penyihir. Yang ketiga, walam yahqid, dan dia tidak dengki ala akhihi, terhadap saudaranya, yaitu sesama muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan derajatnya diperselisihkan ulama. Hadis ini menghasung kita meninggalkan tiga hal. Yang pertama, jangan syirik, karena siapa yang mati dalam keadaan syirik tidak mungkin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan mengikuti sihir atau melakukan sihir, karena sihir termasuk perbuatan kafir sebagaimana disebutkan pada surat Al-Baqarah. Yang ketiga, jangan dengki kepada saudara sesama muslim. Nah, kata Imam Ghazali bahwasanya orang yang debat itu pasti di dalam hatinya ada perasaan hiqat atau dengki atau permusuhan kepada orang yang dia debati. Karena itu jangan debat. Sebisa mungkin tinggalkan perdebatan. Tampaknya kelihatannya senyum setelah debat, tetapi ternyata hatinya sebenarnya mengandung permusuhan. Itu termasuk hiqat di sini, nggak boleh. 422. Salasun, ada tiga perkara. Man barang siapa yang kunna fihi, adalah tiga perkara itu ada pada dirinya. Fahiya raji'atun, maka dia itu kembali ala sahibiha, kepada pelakunya. Maksudnya menjadi bumerang terhadap pelakunya. Yang pertama adalah al-baghyu, zalim atau melampaui batas dalam kezaliman, wal makru, dan berbuat makar, wan naqsu, dan merusak perjanjian. Ini hadis memang dhaif ya, tetapi kita temukan dalilnya dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. Barang siapa yang merusak janji, maka tiada lain dia merusak janji, akibat buruknya kembali kepada dirinya sendiri. Makar juga begitu. Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Pada surat Fatir ayat 43. Dan tidaklah makar yang buruk itu kecuali akan menimpa terhadap pelakunya sendiri. Nah, sudah kita temukan dua ya. Nakaf, makar, sama baghyun. Apakah baghyun ada dalilnya? Ada juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya tiada lain kezaliman kalian itu akan kembali kepada diri kalian sendiri, yaitu akan menjadi bumerang terhadap diri kalian sendiri. Ini surat Yunus ayat 23. Maka tiga hal ini sebenarnya ada dalilnya dalam Al-Quran, meskipun hadisnya tadi dhaif.
terutama yang baghyun ini sudah sering saya bacakan hadis yang menunjukkan bahwa siapa yang zalim kepada orang lain, Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu yang disegerakan hukumannya di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu zalim, yang kedua adalah al-uququ durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim sahih. Kemudian 423, salasun, ada tiga perkara. Man, barang siapa yang kunna fihi, adalah tiga perkara itu ada pada dirinya, maka istaujaba, dia pasti mendapatkan as-sawaba, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wastakmala, dan dia sudah menyempurnakan al-imana, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, khuluqun, akhlak, yang bihi, yang dia hidup dengan akhlak tersebut, finnasi, di tengah-tengah manusia. Jadi hidup sama manusia itu perlu akhlak, Pak. Kenapa? Manusia itu bermacam-macam, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang keras, ada yang lunak. Nah, kalau kita tidak bisa bergaul dengan manusia dengan akhlak, nanti bertengkar terus kita dengan manusia, maka perlu akhlak. Yang kedua, wara'un, dan sikap wara' yahjuzuhu, yang mencegah dia an maharimillahi ta'ala, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ta'ala. Wara' itu artinya menjaga diri, yaitu dari yang haram dan yang syubhat. Wara'. Yang ketiga, wahilmun, dan sikap aris, yarudduhu, yang menolak dia anjahlil jahili, dari perbuatan jahilnya orang yang berbuat jahil. Maksudnya dia punya sikap aris yang menyebabkan dia tidak membalas kejahilan dengan kejahilan. Seperti Rasulullah itu dijahili orang, beliau tidak membalas. Beliau diejek orang, beliau diam saja, nggak membalas. Anggap saja ini orang bukan mengejek saya, tadi ngejek orang lain. Karena nama saya Muhammad, dia memanggil nama Mudzammam. Ya, Muhammad itu terpuji, Mudzammam itu tercela. Berarti dia tidak sedang ngejek saya. Nah, ini Rasulullah berarti sudah memiliki sikap hilm, tidak membalas kebodohan orang yang bodoh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk bersama Nabi SAW. Datang seseorang kemudian mengata-ngatai Abu Bakar, menuduh Abu Bakar. Beliau diam. Nah, ini namanya tidak melayani orang yang berbuat bodoh. Jadi orang bodoh itu jangan dilayani dengan kebodohan. Biarkan kebodohan yang pada dirinya sendiri tidak merembet pada diri kita. Karena kalau kebodohannya merembet kepada kita, itu yang senang setan. Setan berhasil mengganggu dua orang, yaitu orang yang pertama tadi yang mengganggu kita, kemudian orang yang kedua yaitu kita sendiri yang termakan oleh gangguannya. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif ya, tetapi isunya bagus. 24. Salasun, ada tiga perkara. Man, barang siapa yang kunna fihi, adalah tiga perkara itu ada pada dirinya, awahidatun, atau satu saja dari tiga perkara ini, falyatazawwaj, maka silahkan menikahi minal huril ain, dari bidadari surga, haitsu syaa, kapanpun dia inginkan. Atau haitsu itu boleh diartikan kapanpun, boleh diartikan dimanapun. Tapi ini ditafsiri oleh para ulama, maksudnya bebas dia menikahi hurun in berapapun. Siapa saja? Satu, rajulun, seseorang, uktumina, yang dia itu diamanai ala amanatin, atas satu amanah, fa'addaha, lalu dia menunaikan amanah itu, makhafatallahi azza wa jalla, karena dia takut kepada Allah azza wa jalla. Amanah itu adalah semua hak orang lain yang wajib kita tunaikan kepadanya, itu namanya amanah. Titipan itu amanah, karena itu haknya orang lain. Maka seorang pejabat korupsi berarti tidak amanah, karena tidak menyampaikan hak kepada orang lain. Yang kedua, warajulun, dan seseorang khalla, dia membebaskan an qatilih, dari orang yang sudah membunuh dia. Maksudnya gini, seseorang dibunuh oleh seseorang tapi belum mati, ya, dia masih hidup tapi hampir mati. Nah, setelah dia mengetahui, oh ternyata yang membunuh saya orang itu, sudah saya maafkan dia. Nah, itu namanya khalla an qatilih.
dia melepaskan orang yang membunuhnya. Dia tidak menyuruh orang yang membunuhnya tadi untuk dikisos, tapi dimaafkan, dilepaskan. Cukup mengganti mengganti diatnya atau ganti ruginya. Itu berarti sudah melepaskan. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang yang qara'a, membaca fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat. Yang dimaksud di sini adalah salat fardu. Membaca apa? Qul huwallahu ahad. Seberapa? Asyra marratin, sebanyak 10 kali. Ini hadisnya memang dhaif, gitu. Tapi hadis-hadis dhaif tentang fadilah amal bisa kita amalkan apabila memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah amalannya amalan yang tidak bid'ah, karena sudah ada dalil umum yang mencakup dia. Termasuk di sini membaca surat Qul huwallahu ahad. Boleh enggak dibaca setelah salat? Boleh. 10 kali boleh enggak? Boleh. Maka boleh kita mengamalkan hadis ini. Apakah nanti kalau kita mengamalkan hadis ini, nanti di surga kita akan mendapatkan bidadari surga? Terserah kita. Nah, itu yang kita nggak tahu, karena hadisnya ini dhaif. Tapi amalannya boleh. Dan membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, ini ada hadis yang sahih. Disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang baca Qul hu 10 kali, maka Allah bangun untuk dia istana di surga. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau itu kami akan banyak membaca Qul hu. Maka Rasulullah menjawab, Allahu aktsar. Allah itu karunianya lebih banyak. Artinya tidak akan Allah itu kekurangan istana. Gara-gara semua yang hadir ini mengamalkan Qul hu 10 kali. Akhirnya Allah kehabisan, waduh istana kuntek, enggak mungkin. Allahu aktsar. Maka silahkan PR dari majelis ini, baca Qul hu 10 kali, minimal 1 kali setiap hari. Kalau bisa setiap selesai sholat, sebagaimana disebutkan di sini, kulla sholatin, lebih bagus lagi, berarti kita sudah punya 5 istana setiap hari. Di dunia mungkin nggak punya rumah, nggak apa-apa. Yang penting di akhirat sudah punya istana. 25. Salatun, ada 3 perkara. Man, barang siapa yang kunna, adalah 3 perkara itu, fihi, ada padanya, adhallahu, ini kurang hamzah ya. Adhallahu, Allah pun menaungi dia, tahta dhilli, di bawah naungan arsyihi, singgasananya, yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan, illa dhilluh, kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wudu' alal makarih, berwudu padahal ada perkara-perkara yang tidak disukai. Misalnya panjenengan berwudu padahal musim dingin. Berwudu musim panas kan senang. Nah, ini musim dingin nggak senang panjenengan. Nah, tapi nekat wudu karena batal. Nah, itulah wudu alal makarih. Yang kedua, wal masyu, dan berjalan ilal masajid, ke masjid-masjid, fi dhulam, pada waktu yang gelap. Pada waktu gelap itu maksudnya sholat isya sama sholat subuh. Meskipun sekarang sudah banyak lampu, tapi tetap itu gelap karena memang cuacanya malam itu gelap. Dan yang dimaksud berjalan ini tidak hanya berjalan untuk sholat jamaah, tapi berjalan ke masjid untuk pengajian termasuk, berjalan ke masjid untuk i'tikaf termasuk, berjalan ke masjid untuk tadarusan termasuk. Yang ketiga, wa it'amul ja'i, dan memberi makan kepada orang yang lapar. Hadis ini memang dhaif, tetapi karena fadilah amal bisa kita amalkan. Mari kita rajin datang ke masjid, terutama pada sholat isya dan subuh ini. Dan ada hadis yang sahih tentang orang yang berjalan kepada sholat isya dan subuh ke masjid. Sabda Nabi, basyiril masya'ina fid dhulam, berilah kabar gembira orang-orang yang selalu berjalan di gelap gulita, ilal masajid, menuju masjid, bin nurit tam yaumal qiyamah, akan dapat sinar sempurna besok di hari kiamat. Ini hadisnya sahih. Maka untuk poin yang kedua ini, berjalan ke masjid di gelap gulita, ini ada hadis yang sahih padanya, sehingga hadis ini bisa diamalkan. Mari kita amalkan.
diniatkan dalam hati, tidak pernah salat isya dan subuh kecuali di masjid. Kemudian di sini disebutkan Allah akan memberikan naungan di bawah naungan singgasananya. Orang-orang yang diberi naungan singgasana dari singgasana Allah besok di akhirat di padang mahsyar ketika matahari sangat panas di atas kepala kita, itu ada 70 golongan. Dan 70 itu salah satunya adalah orang yang melakukan salah satu dari 3 ini. Jadi bukan hanya 7 golongan. Dalam hadis Nabi kan mengatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Itu bukan membatasi 7 saja. Karena ada hadis yang lain banyak sekali dikumpulkan sampai 70 golongan oleh Imam Suyuti dalam kitab Fuzuhul Hilal. Kemudian 26, salasun ada 3 perkara. Man barang siapa yang ja'a datang bihina dengan 3 perkara itu ma'al iman. Tapi harus disertai dengan iman. Maka dakhalal jannah, dakhala dia masuk min ayyi dari mana saja abwabil jannah, pintu-pintu surga, sya'a yang dia inginkan. Jadi supaya kita bebas masuk surga yang jumlahnya 8 pintunya itu, hendaklah kita melakukan 3 perkara ini semuanya. Pintu surga ada 8, sudah pernah kita bahas. Salat, zakat, puasa, Royan atau pintu Royan dan pintu jihad, ya. Kemudian pintu orang-orang yang memaafkan manusia, kemudian pintu orang-orang yang ridho terhadap takdirnya Allah, kemudian pintu yang kanan, kemudian pintu tobat. Ada 8 pintu surga. Selain itu wazuja, dan dia dikawinkan minal huril in, dari huril in haitsu syaa, terserah dia. Mau 1000 kasih ya Pak. 1, man afa, orang yang memaafkan an qatilih, dari orang yang membunuhnya. Sama tadi tafsirnya ya. Dia dibunuh orang belum mati, kemudian dia tahu oh yang membunuh saya adalah fulan, atau dia tidak tahu juga sama saja, dia maafkan. Yang kedua wa'adda, dan orang yang menunaikan jainan, utang khafiyan, yang tersembunyi. Apa maksudnya utang yang tersembunyi? Utang yang tersembunyi itu adalah utang yang dia tidak mengetahui. Contohnya gimana? Misalnya tiba-tiba istri antum itu utang tanpa bilang-bilang. Nah, begitu sudah ditagih ke rumah kaget loh. Ternyata istrinya utang tanpa bilang. Nah, kemudian panjenengan, ya sudahlah, karena ini istri saya, ya tak lunasi. Besok dinasihati, besok lagi kalau utang itu jangan begitu. Utang itu bilang dulu, ya untuk apa utang ini? Nah, panjenengan melunasi utang yang panjenengan asalnya tidak tahu, tapi kemudian panjenengan lunasi. Nah, itu termasuk ini dainan khafiyyan. Atau contoh lain, bapak punya utang, tapi anaknya nggak tahu. Nah, begitu bapaknya mati, ditagih oleh orang yang ngutang. Itu namanya dainan khafiyyan. Oh, bapak punya utang, baik, saya lunasi. Karena termasuk birrul walidain ini ya, bapaknya mati punya utang, dilunasi oleh anaknya. Yang ketiga, wa qara'a, dan membaca fi dubri kulli salatin, di belakang setiap salat, maktubatin yang fardu. Nah, di sini ada kata-kata maktubah, salat fardu. Berarti hadis yang tadi itu ditafsiri dengan hadis ini. Setiap salat fardu selesai, membaca 10 marratin, 10 kali surat Qul huwallahu ahad. Hadis ini juga sama ya, dhaif, tetapi bisa diamalkan karena hanyalah fadilah amal yang sudah terpayungi oleh dalil yang sahih. 27, salatun ada 3 perkara, man barang siapa yang hafidhahunna, menjaga 3 perkara itu, fahwa maka dia itu waliyi, waliku, kekasihku, haqqan, sebenar-benarnya. Wa man dayya'ahunna, tapi barang siapa yang menyia-nyiakan 3 perkara itu, fahwa maka dia itu aduwi, musuhku, haqqan, sebenar-benarnya. 1, as-shalah, amalan salat, karena salat adalah amalan yang paling utama. Yang kedua asyam, puasa, karena puasa ini termasuk rukun Islam. Yang ketiga wal janabah, dan junub, maksudnya mandi junub. Karena mandi junub itu amanah, tidak ada yang tahu kecuali panjenengan. Panjenengan junub kan orang nggak tahu kan kalau panjenengan junub. Yang tahu ya Anda sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menjaga mandi junub padahal nggak ada yang tahu bahwa dia junub, berarti dia waliku sebenar-benarnya, kata Allah Subhanahu wa taala.
Oh, walinya Nabi ya. Oh, ini yang ngomong Nabi ya. Bahwa wali, maka dia adalah waliku, yaitu walinya Nabi. Tapi hadis ini memang mursal, dan hadis mursal itu adalah hadis yang dhaif. Dan kata-kata musuhku ini ya, ini bisa dua makna. Kalau dia menyia-nyiakan sholat atau puasa atau mandi junub, tapi dia masih mengakui itu adalah wajib, ini berarti dia akan disiksa oleh Allah. Itu makna musuhku. Tapi kalau dia melakukan perkara tadi ya, meremehkan sholat, puasa, dan mandi junub dalam keadaan menghalalkannya, ini nggak apa-apa. Sholat kadang-kadang itu nggak apa-apa, sholat itu nggak wajib, sakarepku dewi. Nah, itu berarti musuh Nabi dengan makna yang hakikat, yaitu kafir. Musuhnya Nabi itu apa? Kafir. Karena manusia cuma ada dua, ada muslim, ada kafir. Kalau muslim berarti temannya Nabi, kalau musuh Nabi berarti kafir. Nah, maka di sini dimaknai hakikatnya yaitu kafir kalau dia menghalalkan peremehan terhadap tiga amal tersebut. 28. Salasun, ada tiga perkara, man fa'alahunna, barang siapa yang melakukan tiga perkara itu, faqad ajram, maka sungguh telah berbuat dosa. Satu, man aqada liwa'an, orang yang mengangkat bendera fi ghairi haqqin, tanpa hak. Kata-kata mengangkat bendera ini adalah ungkapan orang Arab, yaitu mengadakan peperangan. Kalau bahasa Indonesia mungkin menabuh genderang perang. Apakah itu harus ada tabuhan? Nggak harus. Tapi biasanya memang perang itu pakai tabuhan. Kemudian perang aqadaliwaan, mengangkat bendera. Apakah harus mengangkat bendera? Enggak. Tapi biasanya memang perang itu ada benderanya. Nah, maka kata-kata ini aqadaliwaan itu maksudnya apa? Melakukan peperangan tapi tanpa hak. Memerangi orang tapi sebenarnya dia yang salah. Misalnya serempetan sama seseorang, kemudian raprimo, akhirnya ngajak seluruh teman-temannya untuk mengkeroyok sekampung itu. Ini apa-apaan kayak begini? Perang kok tidak tanpa hak kayak begini? Yang kedua, awaqqa, atau dia itu durhaka walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Yang namanya orang tua itu yang melahirkan kita, baik itu bapak ibu maupun kakek nenek maupun ke atasnya. Karena semua itu yang ke atas itu yang penyebab kelahiran kita. Yang ketiga, awmasya, atau dia berjalan ma'adzalimin, bersama orang zalim, liyang surah, untuk menolong si zalim tadi. Nah, siapa yang melakukan salah satu dari tiga ini, berarti dia sudah berbuat dosa, sudah termasuk mujrimin. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang al-mujrimin di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Tidak akan bisa ditolak siksaan Allah terhadap orang-orang yang mujrim, yang melakukan perbuatan dosa. Jadi kata-kata ini maksudnya adalah ancaman dari Nabi SAW. Siapa yang melakukan ini, Allah sudah siap kirim dosa, kirim siksa kepadanya. Tapi memang hadis ini derajatnya juga dhaif. 29. Salasun, ada tiga perkara, man fa'alahunna, barang siapa yang melakukan tiga perkara tadi, atau qasaum, pasti mampu untuk puasa. Mampu itu maksudnya mudah, puasanya jadi gampang, nggak susah. Maka nanti kalau puasa Ramadan ingat-ingat tiga ini ya. Satu, man akala, makan qabla ayyashrab, sebelum minum. Jadi makan baru minum. Setelah makan minum, insya Allah panjenengan kuat puasa, mudah puasa. Yang kedua, tasahhara, makan sahur. Jadi sahur itu meskipun sunnah, sepakat para ulama bahwa sahur itu sunnah, tapi jangan ditinggalkan. Karena sahur itu menyebabkan munculnya kekuatan. Bahkan ada seseorang mengatakan, saya sudah 10 tahun sahur itu cuma 5 atau 10 butir kurma. Ternyata cukup. Sahurnya kurma 5 butir sama air putih. Kok bisa cukup? Kok bisa kuat? Yang memunculkan kekuatan siapa? Ya Allah. Karena Rasulullah bersabda bahwasanya sahur itu mubarak, diberkahi. Nah, berkahnya salah satunya itu dimunculkan kekuatan itu.
Tapi kalau nasi, 5 butir nggak mencukupi mungkin. Beda antara nasi 5 butir dengan kurma 5 biji. Karena kurma ini kekuatannya memang lebih daripada yang lain. Yang ketiga, waqala, dan dia istirahat siang. Namanya qailulah. Jadi qala itu kadang-kadang diartikan berkata, kadang-kadang diartikan qailulah. Makanya ada ungkapan ini termasuk teka-teki. Man qala tahta syajaratin batala wudu'uhu. Apa maknanya? Kalau orang nggak paham qala itu artinya qailulah, dia akan mengartikan siapa yang berkata-kata di bawah pohon wudunya batal. Kok bisa ngomong di bawah pohon wudunya batal? Oh, nggak begitu. Qala itu qala di sini, tidur qailulah. Siapa yang tidur qailulah di bawah pohon, maka batal wudunya. Kenapa? Karena tidur di bawah pohon biasanya angler. Kalau sudah angler berarti wudunya batal. Nah, maka 3 ini menyebabkan orang puasa jadi kuat puasa. Sahur, kemudian minum setelah makan, kemudian istirahat siang. Hadisnya dihasankan oleh Suyuti. 30. Salatun, ada 3 perkara, man barang siapa yang fa'alahunna melakukan 3 perkara itu thiqatan billah, karena percaya kepada Allah, wahtisaban, dan karena mengharap pahala, maka kana haqqan, adalah pasti Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala, ayyu'inahu, untuk membantu dia, wa ayyubarika lahu fih, dan bahwasanya dia Allah memberkahi untuknya. 1. Man sa'a, orang yang berusaha fikaki, untuk memerdekakan raqabatin, seorang budak, thiqatan billah, dalam keadaan dia percaya yakin kepada Allah, wahtisadaban, dan mengharap pahala Allah. Karena haqqan 'ala Allah, maka pasti bagi Allah Ta'ala ayyu'inahu, Allah akan membantu dia, wa ayyubarika lahu, dan akan memberkahi dia. Tapi sekarang sudah nggak ada budak, Pak. Ya sudah, nomor 2. Waman, dan barang siapa yang tazawwaja, menikah thiqatan billah, karena yakin kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, maka pasti Allah akan membantu dia dan memberkahi dia. Nah, mari rame-rame nikah setelah ini. Yang belum nikah maksudnya. Yang ketiga, waman ahya, dan barang siapa yang menghidupkan ardhan mayyitatan, tanah yang mati. Tanah mati itu tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memakai. Itu namanya tanah mati. Kalau ada pemiliknya, meskipun tidak ada yang memakai, bukan tanah mati. Atau tidak ada pemiliknya, tapi sudah ada yang mendahului memakai, bukan tanah mati. Siapa yang menghidupkan tanah mati, thiqatan billah, karena yakin kepada Allah dan mengharap pahala Allah, maka pasti Allah itu akan membantu dia dan memberkahi dia. Islam itu tidak suka adanya sesuatu yang mubazir, Pak. Makanya dalam Islam ini dihasungkan kalau ada tanah mati itu dihidupkan, ditanami supaya bermanfaat. Ketika kita menanami tanah yang mati, kemudian ada burung makan dari tanaman itu, pahala ngalir sama kita. Atau ada orang lewat kemudian metik buahnya, pahala ngalir sama kita. Atau ada lalat yang nempel di buahnya tersebut, ngambil sesuatu dari buahnya tadi, ya, itu berpahala bagi kita. Makanya dikatakan di sini ihtisaban, sambil mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu lakukan dengan mengharap pahala dari Allah. Ini dihasankan Suyuti. 431. Salatun, ada 3 perkara, man utiyahunna, barang siapa yang diberi 3 perkara itu, faqad utiya, berarti sudah diberi, mislama utiya ala Dawud, seperti yang telah diberikan kepada keluarga Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dia sudah diberi sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan kepada keluarga Nabi Dawud sifat syukur, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukra, beramallah kalian wahai keluarga Nabi Dawud untuk bersyukur. Maka mereka adalah orang-orang yang ahli syukur. Demikian ditafsirkan oleh para ulama untuk hadis ini. 1. Al-adl, adil fil ghadab, baik ketika marah, war ridho, maupun ketika hatinya ridho.
Jadi marah tetap harus adil. Biasanya orang itu kalau sudah marah, adilnya hilang. Nah, kalau orang sudah bisa adil meskipun dia marah, itu hatinya berarti sudah mendapatkan hidayah sehingga hatinya bersinar. Yang kedua, wal qasd, dan sedang-sedang, tidak foya-foya. Fil fakri, pada saat fakir, wal ghina, maupun pada saat kaya. Jadi meskipun uangnya banyak, jangan berlebihan, tetap sedang-sedang. Pakai baju ya sudah, normalnya baju sajalah. Gak usah baju 1 juta untuk apa? Baju 300.000 atau 500.000 untuk apa baju kayak gitu. Yang ketiga, wa khasyatullah, dan takut kepada Allah fi sirri, baik ketika sir wal alaniyah maupun ketika terang-terangan. Ini secara tidak langsung mencela orang yang takwanya hanya ketika dilihat orang saja. Kalau pas sendiri nggak ada takwa, nggak takut sama Allah, tercela kayak gitu. Berarti takwamu takwa munafik. Di hadapan orang kelihatan baik, ketika sembunyi, ketika tidak ada orang, ternyata Allah mengetahui keburukan kita. Ini secara tidak langsung mencela orang-orang yang takwanya hanya ketika dilihat orang saja. Ini hadis derajatnya dhaif dalam kitab Nawadirul Usul karya Al-Hakim At-Turmudi. Kemudian 32, salasun, ada 3 perkara min akhlaqil iman, termasuk dari akhlak-akhlaknya orang beriman. Satu, man idza ghadib, orang yang ketika marah, lam yadkhulhu ghadabuhu, lam yudkhilhu, tidaklah memasukkan dia ghadabuhu, murkanya, fi batilin, dalam kebatilan. Yang kedua, wa man idza radiya, orang yang ketika dia ridho, lam yukhrijhu ridhahu, tidaklah ridhonya mengeluarkan dia min haqqin, dari kebenaran. Yang ketiga, man idza qadara, orang yang ketika dia sudah berkuasa, lam yata'ata, dia tidak mengambil ma laisa lahu, apa yang bukan menjadi haknya. Misalnya ada orang mengambil HP panjenengan, kemudian pas dia tidur, HP dia keleleran bersama HP panjenengan yang dia ambil dulu itu. Nah, panjenengan hanya ngambil HP panjenengan tok, tidak mengambil HP-nya dia. Meskipun dia lagi tidur ngelipus, 2 HP ditaruh di samping dia, kita ngambil 2 bisa. Nah, itulah makna qadara, dia sudah berkuasa tapi tidak ngambil kecuali yang menjadi miliknya. Bolehkah kita seperti itu, mengambil hak kita ketika kita mendapatkannya? Boleh, menurut pendapat yang sahih. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Orang yang mengkhianati kita, jangan kita balas khianat. Tapi ulama yang membolehkan mengatakan ngambil hak itu bukan khianat. Nah, itu hak saya sendiri kok, nggak apa-apa. Bagaimana kalau yang diambil oleh orang itu HP kita harga 5 juta, tapi pas keleleran itu HP dia yang harganya 10 juta. Boleh nggak diambil? Boleh dengan syarat HP-nya panjenengan ambil jujuli mang yuto. Tapi kalau ngambil semua HP-nya nggak boleh, nilainya 10 juta. Nah, jadi kita embat HP-nya, tapi kemudian kita bangunkan, Pak, tangi-tanginya 5 yuto susu. Ini hadis derajatnya dhaif, bahkan palsu, kata Syekh Al-Albani. 33. Salasun, ada 3 perkara minal maisir, termasuk dari judi. 1, al-qimar. Qimar itu adalah spekulasi. Seperti main umbul anak-anak itu, gambar diunggul ke, nah, nanti siapa yang gambarnya terbuka berarti dia ngambil. Itu nggak boleh, nggak begitu, dosa. Nah, tapi anak kecil belum dosa, nah, bapaknya jangan membiarkan. Yang kedua, waddarbu, dan main bil ki'abi, dengan ki'ab. Ki'ab itu kubus, apa namanya itu, dadu. Jadi nama lainnya adalah nardi, an-nardu. Nah, kenapa disebut ki'ab? Karena bentuknya kubus. Jadi ki'ab itu artinya kubus. Nah, makanya Ka'bah itu apa? Disebut Ka'bah karena bentuknya begitu. Was-safir, dan bersiul bil hammam, dengan merpati. Jadi menyiuli merpati, main-main merpati. Nah, ini semuanya termasuk judi. Kalau dilombakan kemudian ada sesuatu yang diberikan. Jadi 2 orang berlomba, sama-sama mengeluarkan duit, siapa yang menang dia ngambil. Itu nggak boleh. Meskipun hadis ini mursal ya, tetapi maknanya sahih, tidak boleh kita berjudi. 34.
Salasun, ada tiga perkara min aslil iman, termasuk dari pokok iman. Satu, al-kafu, menahan diri amman qala la ilaha illallah, dari orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Menahan diri maksudnya jangan membunuh. Jadi kalau ada orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan kita bunuh, karena dia sudah seorang muslim. Wala yukaffiruhu, dan jangan mengkafirkan dia bidzanbin, dengan perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa meskipun dosa besar itu tidak menyebabkan kafir, tapi hanya menyebabkan fasik saja. Nah, ini hati-hati nih. Jangan suka mengkafirkan, mengatakan semua Syiah kafir. Itu bukan perkataan ulama itu. Para ulama katakan Syiah itu ada yang kafir, ada yang muslim. Kalau muslim berarti muslim apa? Muslim fasik. Karena dosa itu bisa kafir, bisa fasik. Hati-hati ini. Ini pasti orang-orang nggak pernah ngaji sehingga mudah mengkafirkan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan orang dengan perbuatan dosa besar. Hati-hati. Wala yukhrijuhu minal Islam, dan tidak mengeluarkan seorang muslim dari Islam bi'amalin, dengan tingkahnya, dengan amalannya. Nah, seperti tadi ya. Kamu Syiah, berarti kamu kafir. Oh, nggak bisa begitu. Dia apa yang dilakukan dulu? Kalau dia mengatakan Aisyah istri Nabi berzina, nah, kafir jelas. Mengatakan Quran 30 juz ini kurang, mestinya 300 juz, oh, kafir jelas. Ini yang pertama ya, aslul iman yang pertama. Aslul iman yang kedua, wal jihadu madin, dan jihad itu terus berlanjut. Mundu ba'atsanillah, sejak Allah mengutus saya, ila ayyuqatil, sampai berperangnya akhiru ummati, umat saya yang terakhir, ad-dajjal, memerangi dajjal. Maksud ini adalah termasuk pokok iman adalah kita meyakini bahwa jihad itu sampai kiamat itu wajib, nggak bisa gugur kewajiban jihad. Maka yang mengatakan sekarang jihad ini jihadnya ekonomi, bukan jihad pedang lagi, itu bisa gugur iman dia, karena ini termasuk apa? Pokok iman. La yubtiluhu, tidaklah membatalkan jihad tersebut jawru jairin, kezalimannya orang yang zalim, wala adlu adilin, tidak pula adilnya orang yang adil. Jadi meskipun pemimpin kita pemimpin yang zalim, kalau dia ngajak jihad, jihad tetap wajib. Yang ketiga, wal imanu bil aqdar, dan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga pokok iman. Tapi memang hadisnya dhaif. 35. Salatun, ada tiga perkara minal jafa, termasuk bodoh. Satu, ayyabulur rajul, bahwa seseorang kencing qaiman, berdiri. Karena kencing berdiri itu khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Lebih utama gimana? Duduk, supaya tidak nyiprat ke baju kita. Boleh kencing berdiri, tidak makruh apabila terpaksa. Seperti waktu itu Rasulullah cari tempat untuk duduk, nggak ada. Akhirnya beliau kencingnya berdiri. Yang kedua, au yamsah, atau dia mengusap jabhatahu, jidatnya, qabla yafrugha, sebelum selesai min salatih, dari salatnya. Jadi misalnya panjenengan sujud, kemudian bekas sujudnya di sini terasa ada sesuatu apa yang agak kotor nih, karena debu belum di masjidnya belum disapu. Akhirnya debunya panjenengan usap. Nah, ini termasuk apa ini? Kebodohan. Kenapa? Karena panjenengan sholat, bekas-bekas dari ibadah itu ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mengganggu Pak, nempel di sini batu, nah, otomatis harus dilepaskan. Karena kalau nggak dilepaskan nanti pas sujud nih berdarah. Yang ketiga, au yang fuh, atau dia meniup fi sujudihi, pada sujudnya. Tempat sujud kotor, kemudian mau sujud ditiup. Ini bodoh kayak begini. Tapi memang dalam hadis yang lain diperbolehkan mengusap tempat sujud satu kali aja. Kalau dua kali nggak boleh, harus satu kali. Hadis ini derajatnya sahih menurut Suyuti. 36. Salasun, tiga perkara min fi'lil jahiliyah, termasuk dari tingkah orang-orang jahiliyah. La yada'uhunna, tidaklah akan meninggalkan tiga perkara ini ahlul Islam, orang-orang Islam. Jadi meskipun ini perkara haram, tapi umat Islam faktanya tidak meninggalkan. Satu, istisqa, minta hujan bil kawakib, kepada bintang. Maksudnya keyakinan orang-orang jahiliyah dulu
bahwa yang menurunkan hujan itu bintang-bintang tertentu. Sehingga kalau ada turun hujan, orang jahiliyah mengatakan ini yang menurunkan adalah bintang itu. Kalau seseorang mengatakan nazala binau'i kadza, ini hujan turun dengan sebab munculnya bintang itu. Karena biasanya kalau bintang itu muncul, Allah turunkan hujan. Itu masih boleh, tapi kurang bagus. Kenapa? Karena kalimatnya menyerupai kalimatnya orang kafir. Paling bagus kita mengatakan Allah turunkan hujan kepada kita. Nggak usah dikait-kaitkan dengan apa? Bintang-bintang tertentu. Karena bisa saja Allah menurunkan hujan tanpa muncul bintang tersebut. Yang kedua, wata'nun, dan mencela fin nasab, pada nasab. Itu mencela nasab orang, mengatakan ini nasabnya putus, seperti yang terjadi sekarang ini. Itu Ba'alawi itu Habib-Habib Indonesia itu palsu semua, itu nasabnya putus. Itu ta'nun fin nasab itu. Makanya sesuai sabda Nabi, ini tingkah jahiliyah, tapi umat Islam tidak pernah berhenti dari melakukannya, terbukti. Yang ketiga, wan niyahah, dan meratapi alal mayyit, atas kematian orang mati. Enggak boleh. Bolehnya menangis biasa, kalau teriak itu baru meratapi namanya. 37. Salatun, 3 perkara minal kufri billah, termasuk kafir kepada Allah. Yang dimaksud kafir ini kafir nikmat. 1. Syaqqul jaib, merobek baju. Jaib itu adalah belahan baju yang didadai. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika mendapatkan musibah tapi nggak terima. Ada orang mati, kemudian bajunya dirobek. Yang kedua, waniyahah, dan meratap. Meratap itu teriak-teriak, jengor-jengor ketika ada orang mati. Yang ketiga, wata'nu fin nasab, mencela nasab orang. Ini hadisnya meskipun derajatnya dhaif, tapi dikuatkan hadis sebelumnya tadi. 38. Salasun, ada 3 perkara min na'imid dunya, termasuk nikmat dunia. Wa in kana, meskipun adalah la na'ima laha, tidak ada nikmat di dunia. Maksudnya tidak ada nikmat yang hakiki di dunia. Semua nikmat dunia itu fana saja. Kalau nikmat hakiki ya di surga. 1 adalah markabun, kendaraan, wati'un, yang cepat. Wati'un itu adalah layyinun sari'un, ya. Mudah ditunggangi, cepat tunggangannya. Gampangannya kalau sekarang, kendaraan yang tidak rusak-rusak dan tidak macet-macet. Nah, itu berarti sudah dapat nikmat, Pak. Meskipun usianya sudah tua, ya, tapi kalau panjenengan naiki kok lancar, lancar ya, wanti itu kalau bahasa kita, Pak, lancar, ya, itu berarti sudah nikmat dunia. Syukurilah nikmat itu. Bahkan saya sering, Pak, melihat orang itu naik mobil bagus tapi macet di jalan. Sampai dalam hati saya bilang ya, mending mobilku tua macet. Mobil jenengan C6 tapi macet. Nah, lebih mending lagi kalau 6 tur ora macet. Tapi faktanya banyak mobil-mobil muda macet, Pak. Maka kalau motor kita tidak macet itu sudah nikmat sudah. Yang kedua, mar'atus shalihah, istri yang shalihah. Definisi solehah sudah dulu ya. Orang yang melakukan 2 kewajiban. Kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada makhluk. Nah, itu namanya solehah. Maka istri solehah itu istri yang melakukan kewajiban kepada suaminya, kewajiban kepada anak-anaknya. Pokoknya semua kewajiban atau haknya manusia dia lakukan. Itu namanya soleh. Yang ketiga, wal manzilul wasi', dan rumah yang longgar. Nah, kata-kata longgar ini jangan disalahpahami. Wah, berarti rumah harus besar. Tidak. Karena buktinya rumah Rasulullah itu rumahnya semuanya kecil-kecil, nggak ada yang besar. Maka longgar ini maksudnya adalah longgar terhadap penghuninya, terasa nyaman terhadap penghuninya. Meskipun rumah panjenengan kecil, tapi kalau terasa nyaman itu sudah manzil wasi'. Ada rumah itu besar, tapi penghuninya merasa nggak nyaman. Ada orang itu tidur di musola, padahal rumahnya besar, makrum, istrinya 2. Kenapa kok tidur di musola? Mumak ngadepi istri ini, loro kabeh bawel kabeh. Nah, balak kabeh akhirnya turun ning musola. Enggak usah saya sebut namanya, orangnya masih hidup. Nanti kalau nyetel video saya malah dia kurang ngajar ya, nyeritakan saya. Cukup cerita saja ya.
Saya tahu orangnya, masya Allah ya, kaya raya, duitnya banyak, bisnisnya tuh jerentek-jerentek macam-macam. Tapi pernah mengalami kejadian seperti itu. 39. Salasun, ada 3 perkara min kunuzil birri, termasuk dari simpanan-simpanan kebaikan. 1 adalah ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah. Maksudnya kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi, itu adalah kita mendapatkan simpanan kebaikan yang sangat istimewa di surga besok. Pahalanya besar, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedekah sembunyi lebih bagus daripada sedekah terang-terangan. Yang kedua, kitmanul musibah, menyembunyikan musibah, enggak cerita-cerita kepada orang. Yang ketiga, kitmanus syakwa, menyembunyikan aduan. Artinya kalau dapat musibah atau sakit, ngadunya sama Allah saja, nggak usah ngadu sama orang lain. Ini bukan berarti nggak boleh bilang loh Pak. Bilang boleh. Pak dokter tanya sakitnya apa? Silahkan bilang. Tapi tidak berkeluh kesah. Keluh kesah itu yang dimaksud syakwa di sini. Kalau mau keluh kesah sama Allah. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, mohon maaf, ini hadisnya palsu. Tapi mulai dari yaqulullahu ta'ala, ini hadis sahih kita temukan dalam hadis yang lain. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata, idza btalaitu 'abdi, kalau saya menguji hambaku fasabara, lalu dia sabar, walam yashkuni, dan tidak mengadukan saya ila awadih, kepada orang-orang yang menjenguknya, abdaltuhu lahman khairan min lahmih, saya ganti dia dengan daging yang lebih bagus dari dagingnya yang sebelumnya. Wadaman khairan min damih, dan darah yang lebih bagus daripada darah yang sebelumnya. Nah, ini kita temukan riwayatnya sahih di dalam Mustadrak Hakim, tetapi dari hadisnya Abu Hurairah, bukan dari hadisnya Anas bin Malik. Fa in abra'tuhu, kalau saya sembuhkan dia, abra'tuhu, saya sembuhkan dia, waladan balah, dan sudah tidak ada dosa baginya. Wa in tawaffaitu, dan kalau saya wafatkan dia, fa ila rahmati, maka memasuk kepada rahmatku, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu nama lain dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan fadilahnya orang sakit kemudian sabar. Apa fadilahnya? Dagingnya baru, darahnya baru. Nah, kok daging kok tetap nih? Artinya apa? Kulitnya tetap hitam aja atau coklat aja. Nah, yang dimaksud daging baru, darah baru bukan seperti yang kita bayangkan begitu. Semuanya kemudian hilang kabeh ganti baru, bukan begitu. Semua dosanya itu diganti, dihapus, Pak. Nah, sehingga tubuh kita itu sudah tanpa dosa sama sekali, sehingga baru. Masya Allah. 40 terakhir nih. Salasun, 3 perkara min kunuzil birri, dari gudang-gudang kebaikan. 1, kitmanul auja, menyembunyikan penyakit, enggak cerita-cerita kepada orang, enggak berkeluh kesah kepada orang. Wal balwa, dan bala, menyembunyikan bala. Yang ketiga, wal musibah, dan menyembunyikan musibah-musibah. Musibah itu segala sesuatu yang tidak kita sukai, itu namanya musibah. Kemudian supaya sabar, definisi sabar gimana? Waman bassa, dan barang siapa yang menyebar-nyebarkan berita, lam yasfir, berarti enggak sabar. Wah, aku lorone jajan praga karuan sampai resok tulu 3 hari. Nah, nyebar-nyebarkan begitu, itu enggak sabar. Makanya kalau pas kita sakit ditanya orang, ucapkan saja alhamdulillah. Nggak usah cerita-cerita yang menunjukkan bahwa sakitnya dahsyat. Wah, sampai resok tua kalau telung dina, enggak sebegitu. Alhamdulillah, malam ini bisa tidur. Nah, kita aja ceritakan yang baik-baik supaya kita tidak termasuk yang ini. Man bassa lam yasbir. Siapa yang menebar-nebarkan berita sakitnya itu berarti tidak sabar berarti. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.